Newsman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana menaikkan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo dari sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp3.750.000 per orang atau sekitar $250 Amerika mulai bulan depan. Menurut pemerintah, kenaikan harga itu diperlukan agar ekosistem di daerah itu tetap terjaga secara baik. Namun hal itu diprotes sejumlah pihak yang menilai akan menghancurkan iklim pariwisata di kawasan itu. Apa komentar Anda mengenai perubahan harga tiket ke Pulau Komodo ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Kalau saya pikir ini isinya kan pemerintah ini kan orang yang pinter-pinter. Jadi kalau dengan tarif 5.000 saja, setelah sekian puluh tahun 5.000 tiba-tiba menjadi 3.750.000. Sebenarnya yang pinter itu siapa ya? Atau yang bodoh itu siapa ya? Memang kita menyadari bahwa untuk memperkuat pariwisata perlu maintenance yang baik. Tetapi kalau kita lihat dari 5.000 ke 3.750.000, fasilitas yang diperbaiki apakah juga seimbang dengan kenaikan harga tersebut? Jadi saya pikir ya pemerintah harus benar-benar memilih orang yang bisa memahami cost and benefit daripada satu policy. Kalau seperti ini sih rasanya dimanapun akan mendapatkan kecaman yang keras. Terima kasih. Ya bingung aja, tadi ada yang komen bilang dia setuju karena bikin toilet, udah itu biar nggak buang sampah. Lah nggak buang sampah mah di mana juga harus nggak buang sampah, bukan gara-gara itu dibikin jadi orang yang jarang datang dikit gitu, nggak kayak gitulah. Istilahnya apa yang mau dicapai dengan naikkan 3 juta ini gitu. Jadi kalau mau membela itu jangan membabi buta gitu. Oke, makasih. Iya, saya bingung lah sama negara kita ini yang digaji oleh rakyat, tapi uang rakyat diperas-perasnya, sampai pariwisata pun diperas juga. Ya secara tidak langsung rakyat setempat itu tidak akan mampu mereka membayar masuknya. Ya kan, harusnya berpikir ulang, pendapatan rakyatnya harus diperbaiki dulu, baru mereka menaikkan semau-maunya. Ini pendapatan kita aja dibandingin ASEAN aja minim kita ini, udah kayak kuli-kuli sama sekali kita ini. Jadi ibaratnya ini, coba pendapatan kita ini ditingkatkan dulu, baru kalau sudah bagus pendapatan kita. Nah, mau naik-naik kan mau jutaan, ratusan juta, nggak masalah. Mereka ini enak, masih digaji rakyat. Jangan-jangan mereka nanti mau minta insentifnya juga dengan mereka menaikkan kayak gitu. Ya kan, jadi cobalah, empati dulu lah terhadap rakyat ini. Mereka itu bekerja harusnya mensejahterakan rakyatnya, bukan rakyatnya yang diperas-peras terus sampai wisatanya juga nggak tanggung-tanggung. Kita kaget deh. Jadi maunya di demo saja ini pemerintah dan pemdanya setempat ini. Jadi nggak bagus tadi. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya, menurut saya pribadi sih ya, mungkin pemerintah harus jelas dalam langkahnya ini. Sebenarnya kebijakannya itu disasar untuk menjaga ekosistem dengan mengurangi wisatawan lokal tapi meningkatkan wisatawan internasional, atau hanya sekedar ya supaya nggak terlalu rame. Itu kan bisa dilakukan dengan membatasi kuota. Yang pertama, kalau memang tujuannya hanya melestarikan ekosistem. Tapi dengan biaya tiket yang tinggi ini kan jadi counterproduktif ya. Tujuannya kalau secara bisnis ya komersial tuh orang pikir ya mungkin dengan meningkatkan devisa, tapi sebenarnya kan enggak. Dengan nilai setinggi itu otomatis permintaan akan berkurang. Nah nanti kalau tiketnya berkurang, pendapatan berkurang, itu untuk merawat taman seperti itu gimana dong? Biayanya dari mana? Dari rakyat lagi kan? Dari pajak lain, daripada menjadikan Taman Komodo itu sebagai bisnis unit yang bisa independen. Demikian sih, terima kasih. Kalau saya sih bukan soal masalah setuju atau nggak setuju ya, tapi kita mesti cari keseimbangannya antara supply dan demand. Jadi maksudnya gini, kalau terlalu banyak juga tempat wisata padat juga nggak bagus. Kesehatan, keindahan juga banyak sampah ya. Jadi cari aja titik equilibriumnya, nggak mesti 3 juta berapa juta, tapi yang equilibrium dah. Yang jelas tuh kesehatan pariwisata itu juga ada kesehatan, kebersihan, juga memberikan income juga pada penduduk setempat.
Itu aja, makasih. Harusnya dipertimbangkan titik acuannya kenaikan tersebut ya. Kalau untuk konservasi kelangsungan komodonya mungkin bisa dipertimbangkan baik dari Badan Dunia maupun pemerintah Indonesia sendiri. Cuma melihat dari kenaikan harga yang sedemikian tinggi sama seperti Borobudur kemarin yang akhirnya dibatalkan, itu harusnya dipertimbangkan secara seksama. Ini untuk ini tujuannya untuk domestik atau wisatawan luar gitu loh. Kalau memang domestik ya tentu mereka segan ya untuk masuk ke tempat-tempat tersebut dengan merogoh kocek yang harusnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Mungkin kalau untuk internasional bisa terjadi, cuma kapasitas jumlah kuantitas internasional wisatawan internasional dengan lokal tentunya akan berkurang. Nah, ini akan mengurangi pendapatan asli daerah PAD-nya. Jadi saya kira harus dipertimbangkan secara serius lah. Kalau wacana untuk menggelontorkan usulan-usulan boleh aja, tapi harus yang logis dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Saya kira demikian. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa naik ya. Itu kan buat bangun WC selama digunakan dengan benar ya, bukan anti korupsi. Supaya bangunan toilet atau WC-nya bagus. Karena banyak yang buat tapi kualitasnya nggak bagus, airnya kurang bagus. Udah gitu juga itu fungsinya untuk membatasi pengunjung. Kadang-kadang pengunjung suka buang sampah sembarangan gitu ya. Kalau jumlahnya nggak banyak kan, jadi mungkin lebih bersih. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa. Selama itu uangnya dipakai dengan yang positif lah. Itu aja, makasih. Menurut saya kalau harga segitu di atas 3 juta terlalu berat. Bayangkan aja kalau orang mau masuk dengan orang tua 2, anaknya 3, berarti harus mengeluarkan uang berapa duit. Jadi sepertinya kalau seperti itu orang Indonesia nggak bakal ada yang masuk. Yang masuk hanya orang bule. Tapi kalau orang bule yang masuk, berapa orang Pak yang bisa masuk ke dalam? Dan masyarakat sekitarnya kalau jualnya siapa yang beli gitu Pak. Jadi kalau pada daerah itu, lingkungan itu semua nggak bakal ada yang bisa maju Pak. Menurut saya itu perlu dipikirkan ulang. Kalau masih ratusan ribu mungkin orang kuat Pak. Itu aja, terima kasih. Hari ini kalau saya menilai pemerintah kok kayak seperti itu ya, kayak main-main saja ya. Kalau tadinya 5.000 menjadi 3.750, itu sangat ya gimana ya? Yang maunya siapa yang kunjung ke sana gitu. Nah, habislah wisata di sana. Nah, kalau orang banyak datang ke sana, itu kan bukan hanya tiketnya saja yang berlaku. Aktivitas wisata sana tuh, baik hotel, baik UKM kecil itu pasti semuanya bergerak begitu. Seharusnya pemerintah tuh punya pemikiran begitu. Kok aneh aja, Borobudur kemarin dibatalin. Malu kayak begitu. Jadi ini muncul kayak begitu itu. Sorry loh, saya agak sedikit ini. Kalau naik boleh, tapi 100.000 kayak gitu kan. Naik boleh dari 5.000 ke 100.000 itu boleh. Tapi kalau kayak begitu sampai 3.750, itu namanya gila orang musuh itu. Sorry. Wah, ini mah udah jelas nih tujuannya bukan buat buat cari duit. Kayak kemarin di Borobudur itu gimana dinaikin, mau melestarikan nggak bisa lah. Ya ini alasannya nggak kuat gitu. Yang sekarang komodo ini juga dinaikin 3 juta buat apa gitu loh. Maksudnya gini, jangan berpikiran standarnya jadi standar kayak luar negeri. Mungkin 3 juta di luar negeri mungkin murah kali ya. Cuman ya harus dipikirkan masak-masak lah akibatnya ya. Gitu. Terima kasih. Iya, boleh aja semoga pemerintah menaikkan. Tapi lagi-lagi kayaknya nih nunggu gitu ya. Jadi kalau mau naikkan harga boleh aja, tapi yang masuk akal kira-kira begitu. Itu juga kasihan nanti lingkungan sana pasti berdampak sepi untuk investasinya seperti itu. Kalau menurut saya, ini masalahnya, ini kan hanya salah satu tujuan tempat wisata, salah satu dari sekian banyak tempat wisata. Terus yang kedua juga masalahnya ini, itu kan juga untuk melihat datanya lagi, data ke pengunjung seluruh dari luar maupun dalam negeri. Apakah itu sudah tercapai atau belum untuk tujuan itu? Kalau belum, berarti kita harus melihat lagi apakah tarif itu betul bisa menambah devisa atau tidak, malah menurunkan. Itu juga masalah lagi sendiri. Dan kalau hanya untuk menjaga ekosistem itu semua,
Itu dari yang murah pun yang mahal pun juga sama aja, tidak mempengaruhi apa-apa itu, karena ini masalah manajemennya aja. Dan ekosistem itu dilihat daripada apakah itu tarif murah dan mahal dia juga nggak bikin kotor, ya itu tergantung dari manusianya dan ketertibannya. Jadi tidak ada hubungan kaitannya, kan begitu. Ya kalau saya kira seperti itu dulu dah rencana pemerintah untuk dilihat dulu kembali. Ya, kasih. Kalau itu wisata udah mau jadi andalan daerah, mestinya daerah itu mengemas wisata itu wisata buatan ke depannya. Taruhlah itu buat pancingan awal, wisata alam. Kedepannya itu dibikin wisata buatan yang menarik, jadi orang yang datang ke sana juga nggak jenuh, nggak cuma lihat itu doang, ada permainan. Makanya pentingnya itu kepala daerah itu jalan-jalan lah ke luar negeri, belajar, lihat-lihat, dan ke luar negeri cuma belanja, tapi ke sana belajar wisata biar Indonesia itu maju, gimana caranya, ya kan? Terima kasih. Saya secara pribadi menduga pembisik masalah tiket komodo dan pembisik masalah larangan ekspor CPO dan pembisik tiket Borobudur mungkin dari orang yang sama. Orang-orang ini kelihatannya tidak punya pengalaman banyak dalam hal perdagangan. Jadi dia tidak membayangkan memberi satu peraturan akibatnya apa. Terima kasih. Nah, saya pikir ini juga wujud tidak memahami sebuah ekosistem tadi ya, seperti yang disampaikan. Karena kadang-kadang di Indonesia sama seperti komodo itu, tempat-tempat lain juga destinasi menaikin harganya sendiri. Tiket pesawat naik sendiri, harga hotel sendiri, bikin kebijakan naik harga. Akhirnya memang industri wisatanya nggak berkembang karena semuanya mau menang sendiri gitu. Padahal kan turis datang itu dari mulai tiket pesawat, tiket ferry, nginap di hotel, makan, minum, belanja baju, souvenir dan lain-lain, kan juga perlu mendapat semua rantai itu, jadi dapat penghasilan gitu. Jadi kalau udah masuknya aja 3,5 juta, saya kebayang makan banyak anak SD, SMP, SMA kita, generasi muda Indonesia yang melihat komodo hanya dari YouTube aja, daripada bisa melihat bangsanya sendiri, tempat-tempat wisata dan bersejarah. Karena apa? Ya karena ini ego sektoral itu cari cuan seperti ini. Terima kasih. Iya, logika aja dari 5.000 ke berapa 3 juta ya. Ya itu nggak make sense. Ya lu mau naiknya pertama boleh lah. Tapi kalau langsung naik itu namanya ya mereka rampok. Itu aja. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Saya sih setuju dengan kenaikan, jangan terlalu banyak lah, ya kan. Kemudian kalau untuk anak-anak sekolah dalam rangka edukasi mungkin ada suatu sensasi tertentu begitu. Jadi mungkin sekitar ya 100.000 ya, nih. Karena untuk perawatan gitu memang tidak mudah. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, kok naiknya itu ya fantastis ya. Dari 5.000 menjadi 3 juta lebih. Mendingan digaji ulang lagi dah. Itu karena itu istilahnya kalau untuk wisata lokal udah masuk akal ya, karena itu bagi kita tuh berat sekali ya. Kalau mungkin bagi wisatawan luar sih ya nggak seberapa ya istilahnya gitu ya. Kalau menurut saya sih itu perlu dikaji lagi ya. Jangan seperti kayak di Candi Borobudur nanti dinaikin lagi, itu nanti dibatalin lagi gitu loh. Tolong dikaji ulang lagi deh. Itu aja, makasih. Naikkan harga sih boleh untuk keperluan perawatan, tapi jangan sampai segitu. Yang penting hukumnya yang melanggar ditindak. Seperti di Tiongkok kan pariwisata lokal hukumnya ada coret-coret tembok besar semua disikat, nggak ada istilah pandang dulu. Itu yang penting, jadi tidak merusak. Bukan harga terlalu tinggi, itu mah kacau. Dengan alasan naik harga untuk menjaga ekosistem, mendingan tutup aja udah sekalian, nggak usah pakai pariwisata begitu. Itu sama aja mematikan wisatawan lokal dong. Ya kalau kita memang tujuan untuk itu kan bukan dengan cara itu, ada cara yang lain yang lebih bijak. Naik boleh, ya harus disesuaikan lah.
itu kan nggak masuk akal dari harga 5.000 sampai 3 juta. Ceritanya bagaimana, kalkulasinya apa, ekonominya bagaimana gitu loh. Tujuannya kan beda dengan untuk melestarikan gitu. Kalau melestarikan bukan semata-mata dari harga, masih ada cara lain yang lebih elegan dan bijaksana begitu. Terima kasih. Ya, saya pikir kalau pemerintah memperhatikan ekosistem, mohon diperhatikan di daerah-daerah wisata termasuk di Komodo atau di Bunaken atau di Danau Toba dan lain-lainnya ya. Itu kan juga banyak anak-anak muda, adik-adik kita yang bekerja jadi supir travel, jadi pengemudi ferry, jual warung kopi, kerja di losmen, di hotel dan seterusnya. Nah, jadi kalau dinaikkan harga kayak Komodo atau yang lain, maka turis itu jadi enggan untuk datang. Minimal dia enggan untuk tinggal lama. Harusnya bisa tinggal 7 hari di satu tempat jadi 2 hari. Karena ongkos masuknya Borobudur, Komodo, dan yang lainnya itu mahal gitu. Jadi harusnya jangan dinaikkan. Karena apa? Karena kalau dibandingkan antara nanti naik, jumlah orangnya turun, dibandingkan dengan harganya murah tapi orangnya rame, kan lebih bagus memilih orangnya rame tapi semua masyarakat bisa bekerja, terutama anak-anak muda di sekitar Taman Komodo itu sendiri gitu. Terima kasih. Gini, masalahnya kalau Pulau Komodo, Labuan Bajo itu dengan Candi Borobudur versinya beda. Kalau Candi Borobudur itu masuk di pantauan UNESCO, dan UNESCO lah yang mengusulkan untuk dinaikkan karena supaya bisa memperbaiki ataupun meminimais kerusakan, karena UNESCO lah yang membantu pemeliharaannya atau pemugarannya. Pemerintah daerah, Pemprov, pemerintah daerah yang mengontrakkan atau bekerja sama dengan swasta, jadi nantinya itu mau dimonopoli. Makanya terus kayak orang OKB. Nah, itulah makanya hati-hatilah kalau pilih pemerintah daerah. Saya ngelihat ya, Pemprov NTT dengan DKI itu sama saja. Rakyatnya tidak diurusin, tapi yang diurusin cari duitnya doang. Jadi ini ada masalah. Ya untungnya Jokowi kebetulan ninjau ke sana, terus banyak travel kecil yang usul atau protes ke Pak Jokowi. Jadi saya kira mungkin bisa diselamatkan. Jadi artinya gini, Pemprov NTT itu sudah memberikan izin kepada pengelolaan kepada beberapa PT, jadi kepada swasta. Nah, oleh sebab itu nanti takutnya dikafling-kafling, terus bukan lagi memelihara kondisi alam, tapi memelihara semau gue. Makasih. Dari 5.000 menjadi 3 juta sekian dolar, menurut saya ini nanti masyarakat sekitar bisa hilang mata pencaharian. Kalau memang mau dikenakan tarif $250 untuk turis asing boleh, tapi kalau turis lokal ya tetaplah wajar lah dari 5.000, 50.000, sama seperti Candi Borobudur saya dengar juga seperti itu. Jadi kalau alasan tuh supaya habitatnya apalah, supaya apa, itu menurut saya nggak masuk akal juga lah. Nanti bisa banyak polemik di masyarakat. Sekian komentar, terima kasih. Ini mau komen aja, kalau 5.000 menjadi $250 saya rasa tangguh. Kenapa nggak $1.000 sekalian biar sepi, itu aja. Makasih. Ya, sorry, kalau saya pikir ini sebenarnya sih cuma akal-akalan aja sih. Jadi memang saat ini kan mau bagaimana caranya untuk dibikin supaya menjadi eksklusif.
menjadi hanya kalangan tertentu aja yang memang sanggup untuk datang ke tempat seperti ini. Jadi nantinya mungkin akan di develop resort yang mungkin yang high class, yang premium, nanti jadinya akan seperti Pulau Bintan Resort yang sesuatu yang tidak terjangkau oleh khalayak umum. Jadi mau dibikin eksklusif dengan cara dinaikkan tiket masuknya. Jadi menurut saya sih nggak masuk akal kalau cuma untuk konservasi dan sebagainya. Kalian bisa kok membatasi aja orang-orangnya, kalau memang mau dibatasi ya dibatasi, tapi nggak usah dengan cara naikkan dari itu menjadi 3.750.000. Bayangkan kalau keluarga punya 4 orang kali 3,7 orang, ya again balik lagi hanya kapal tertentu yang bisa masuk. Mungkin gitu. Terima kasih. Aduh, kalau menurut saya sih janganlah dinaikin jadi 3.750.000 ya, itu berat sekali ya. Kasihan ya kalau yang istilahnya mau berkunjung tapi dana terbatas ya. Ya, terus satu sisi juga dengan naiknya seperti itu harus diperhatikan juga, itu kan wisata yang untuk pedagang-pedagang lokal yang di sana akan terdampak juga karena makin sepi, sedikit yang datang. Otomatis kan untuk pendapatan mereka, taraf hidup mereka akan terganggu gitu loh. Itu yang harus diperhatikan sama pemerintah ya. Jadi mungkin perlu dikaji lagi lah. Tolong jangan sampai memberatkan semua pihak gitu aja. Terima kasih. Ini agak membingungkan dengan harga yang begitu langit dan bumi. Entah maksudnya apa, pikiran pribadi saya, ini tempat sebetulnya kayak mau dilindungi, tidak mau dibuka untuk umum, hanya untuk kalangan tertentu atau hanya untuk turis yang mau bayar mahal, atau bagaimana ya dengan harga seperti itu. Pasti rakyat biasa nggak mungkin ada kemampuan lah kalau rakyat biasa. Nah, jadi kelihatannya emang ada pembatasan supaya kawasan itu tidak banyak dikunjungi orang, atau sekalian aja dibikin perlindungan total kepada komodo, orang nggak boleh masuk. Ya ini yang membingungkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.